Halo guys, welcome back. Setiap negara, setiap kota, setiap wilayah, setiap daerah pasti memiliki asal-usul nama yang disandangnya. Entah karena legendanya atau karena letak geografisnya. Dan pemberian nama itu pun pasti memiliki arti yang terkandung di dalamnya, atau semacam doa atau harapan yang disematkan agar nama tersebut membawa suatu keberuntungan. Dan yang sampai hari ini nama itu pun dikenal oleh banyak orang. Dan nama itu pun yang dipakai hingga saat ini. Kali ini aku akan membagikan informasi 2 nama kota yang dipakai hingga saat ini, asal-usulnya, kenapa nama itu bisa diberikan, bisa dipakai. Langsung aja. Yang pertama di sini ada Muntilan. Kita kenalan dulu dengan kota Muntilan. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kota Muntilan itu. Kota Muntilan itu merupakan salah satu kota yang berasal dari Jawa Tengah, yang berada di Kabupaten Magelang. Muntilan berada di jalur yang sangat strategis yang menghubungkan antara Jogja, Magelang, dan Semarang. Menjadi jalur perlintasan yang sangat strategis dan ramai. Yang terkenal dari kota Muntilan itu adalah tape ketannya. Jadi kalau misalnya kalian yang pergi ke Muntilan, jangan lupa kalian membeli tape ketan khas Muntilan karena salah satu yang tersohor di kota Muntilan. Oke, langsung aja kita melihat nama asal-usul kota Muntilan itu. Jadi ceritanya begini. Di masa lalu, ada seorang pengelana yang tengah membawa kantong dari kain kadut di pundaknya. Kantong tersebut dipenuhi dengan bahan dan barang perbekalan selama mengembara. Saking banyaknya bekal itu tuh, maka kantong tersebut nampak munti-munti, sangat penuh dan bergelantung di pundaknya. Sialnya, di sebuah jalan setapak yang sunyi sepi, sekawanan perampok menghadang langkah si pengembara tersebut. Dengan ancaman pedang di lehernya, sang pengelana diam terkunci mulutnya karena rasa ketakutan yang mencekam. Semua bekal yang munti-munti di pundaknya terpaksa diserahkan kepada kawanan perampok. Selepas para perampok pergi, barulah pengelana berteriak, histeris penuh gemetar dan rasa syok yang tiada tara. Saking syoknya, sang pengelana berteriak, "Munti ilang, munti ilang, munti, munti ilang." Demikianlah teriakan si pengelana tersebut. Nah, orang-orang di persawahan dan tegalan yang mendengar teriakan munti ilang itu pun langsung berlarian menuju lokasi tempat terjadinya perampokan. Sang pengelana hanya menunjuk-nunjuk ke arah perginya kawanan perampok yang telah merampas bawaannya sambil tak henti-henti terus meneriaki, "Munti ilang, munti ilang, munti ilang." Warga pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kawanan perampok yang terlalu kuat untuk dilawan. Kejadian di atas kemudian menjadi tetenggar atau pertanda. Di hari-hari selanjutnya, para warga menyebut lokasi bekas terjadinya perampokan itu dengan sebutan Munti Ilang. Lama-kelamaan kata Munti Ilang terucap menjadi Muntilang dan selanjutnya menjadi Muntilan. Inilah salah satu versi asal-usul nama Muntilan, sebuah kota kecil di sisi barat Gunung Merapi yang dibatasi Kali Blongkeng dan Kali Pabelan. Jadi tadi itu adalah versi asal-usul, salah satu versi asal-usul nama kota Muntilan. Ada juga yang mengatakan bahwa Muntilan itu berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata mount dan land. Hal ini merujuk kepada letak geografis Muntilan, tanah yang bergunung-gunung dikelilingi daerah. Muntilan bisa dibilang merupakan pusat pertemuan 5 cincin gunung yang meliputi Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong Telemoyo, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh. Jadi itu adalah 2 versi kenapa nama Muntilan bisa disandang sampai dengan hari ini. Next, nama yang kedua yaitu Salatiga. Konon katanya kota Salatiga ini berasal dari 3 kesalahan pemimpin kota Salatiga terdahulu, yaitu Bupati Ki Ageng Pandanarang atau Pandanaran. Kota Salatiga ini berada 49 km dari kota Semarang, Jawa Tengah, dan juga berdekatan dengan kota Solo. Oke. Jadi ceritanya seperti ini. Kenapa nama Salatiga itu bisa disandang kota tersebut? Saat itu Salatiga itu dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Ki Ageng Pandanarang atau Pandanaran.
Pandanaran ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat serakah dan suka dengan kekayaan. Untuk memenuhi kesenangannya, ia sering memeras uang rakyatnya, salah satunya dengan menarik pajak yang berlebih dari rakyatnya. Kesenangan akan kekayaannya juga terlihat pada istri Pandanaran itu. Jadi ceritanya langsung aja seperti ini. Suatu hari Pandanaran bertemu dengan seorang kakek tua yang membawa rumput untuk ternaknya. Pandanaran yang serakah itu kemudian menginginkan rumput tersebut. Pandanaran yang serakah itu pun memerintahkan kakek tua itu untuk memberikan seluruh rumputnya untuk Pandanaran. Namun kakek itu pun menolak untuk memberikan rumput tersebut ke Pandanaran. Alasannya karena rumput tersebut akan digunakan untuk makan ternaknya si kakek. Akhirnya Pandanaran tetap meminta rumput tadi, namun menggantinya dengan sekeping uang. Setelah mendapatkan uang dari Pandanaran, ternyata si kakek diam-diam mengembalikan uang yang diberikan Pandanaran itu disematkan di rumputnya. Hal ini ternyata dilakukan oleh si kakek berulang-ulang. Suatu hari si Pandanaran mengetahui bahwa si kakek ini mengembalikan uangnya tersebut dan membuat si Pandanaran ini merasa sangat terhina. Jengkel, marah kepada si kakek. Nah, tiba-tiba si kakek tua itu pun berubah menjadi wujud Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu adalah salah satu dari Wali Songo dan seorang pemimpin agama yang sangat dihormati oleh raja-raja dan banyak orang pada waktu itu. Kemudian, back to story. Pandanaran yang mengetahui hal itu menjadi sangat malu dan segera minta ampun ke Sunan Kalijaga, serta minta maaf kepada Sunan Kalijaga atas sikapnya yang serakah tersebut. Kemudian si Sunan Kalijaga memberikan satu syarat kalau dia maafin si Pandanaran ini, kalau harus mengikut Sunan Kalijaga dan melepaskan semua miliknya, semua hartanya untuk mengikut si Sunan Kalijaga ini, baru si Sunan Kalijaga itu memaafkannya. Kemudian si Pandanaran ini oke, aku ikut kamu, aku akan kasih semua hartaku untuk rakyat. Atas syarat ini, si Pandanaran ini berjanji akan mengikuti Sunan Kalijaga untuk menjadi seorang penyiar agama. Istri Pandanaran, Nyai Ageng pun mengetahui hal ini dan ingin ikut serta bersama suaminya. Ki Ageng pun membolehkan Nyai Ageng ikut serta dengannya. Tapi Nyai Ageng tidak boleh diperkenankan membawa harta benda apapun, termasuk perhiasannya. Namun Nyai Ageng ini tidak mengikuti syarat, tidak mengikuti aturan yang diberikan oleh Ki Ageng. Justru si Nyai Ageng ini membawa semua perhiasannya, semua harta bendanya yang dimilikinya disimpan di dalam sebuah tongkat bambu. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijaga, Ki Ageng dan Nyai Ageng dihadang kawanan perampok. Sunan Kalijaga kemudian menyuruh kawanan perampok untuk membawa perhiasan yang dibawa oleh Nyai Ageng dalam tongkat bambunya. Setelah kawanan perampok tadi pergi sambil membawa perhiasan milik Nyi Ageng, Sunan Kalijaga pun berkata bahwa dirinya akan menamakan tempat tersebut, menamakan daerah tersebut menjadi Salatiga. Karena di tempat tersebut terjadi kesalahan yang sudah dibuat oleh Ki Ageng dan Nyai Ageng. Ketiga kesalahan itu apa aja? Yang pertama, kesalahan mereka itu karena keduanya telah kikir, pelit, padahal mereka adalah pemimpin yang memiliki banyak harta benda. Yang kedua, karena Ki Ageng dianggap sebagai pemimpin yang sombong dan suka memamerkan kekayaannya. Dan yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang terakhir, karena selama memimpin sebagai bupati, Ki Ageng adalah pemimpin yang suka membuat rakyatnya sengsara. Dengan penamaan yang diberikan itu, yaitu Salatiga, bisa membuat tempat itu lebih baik dan lebih ramai lagi. Jadi seperti itulah asal-usul nama kota Salatiga. Komen di bawah kalau kalian mengetahui asal-usul nama daerah kalian. Jadi sekian dulu videoku kali ini. Semoga videoku kali ini bermanfaat dan
informatif buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan sampai jumpa, bye bye.